Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video saya sebelumnya yang telah membahas latihan soal pedagogik UPPPG untuk semua mata pelajaran dengan tema evaluasi pembelajaran. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan soal latihan masih dengan materi yang sama, yaitu evaluasi pembelajaran bagian kedua. Untuk sahabat guru yang belum menyaksikan bagian pertama, silakan cek di deskripsi karena di sana saya sematkan link-nya. Baiklah sahabat guru, kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 7. Evaluasi yang berhubungan dengan perbaikan bagian-bagian dalam suatu proses agar program yang dilaksanakan mencapai hasil yang maksimal merupakan A. Evaluasi sumatif, B. Evaluasi formatif, C. Evaluasi diagnostik, D. Evaluasi selektif. Kata kunci dari soal ini adalah proses. Jadi, evaluasi yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran ataupun pada saat program yang dilaksanakan, maka jawabannya adalah evaluasi formatif. Sahabat guru ingat saja, kalau evaluasi formatif berarti evaluasi yang dilaksanakan selama proses pembelajaran, sedangkan sumatif itu lebih ke hasil pembelajaran. Evaluasi diagnostik itu adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat pada siswa. Dan evaluasi selektif itu untuk memilih. Kita lanjut ke soal nomor 8. Penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain merupakan A. Evaluasi sumatif, B. Evaluasi formatif, C. Evaluasi diagnostik, D. Evaluasi selektif. Kata kunci dari soal nomor 8 ini adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Jadi jawabannya adalah evaluasi diagnostik. Ya, karena kalau sumatif dia lebih ke hasil pembelajaran, evaluasi yang dilaksanakan, sedangkan formatif evaluasi yang dilaksanakan ketika proses pembelajaran. Soal nomor 9. Penilaian dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring, memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba tertentu, termasuk jenis penilaian selektif. Untuk kepentingan yang lebih luas, penilaian selektif misalnya seleksi penerimaan mahasiswa baru atau seleksi yang dilakukan dalam rekrutmen tenaga kerja merupakan A. Evaluasi sumatif, B. Evaluasi formatif, C. Evaluasi diagnostik, D. Evaluasi selektif. Saya rasa di sini sudah jelas karena begitu banyak sekali dijelaskan tentang selektif dan lagi ada kata kunci memilih. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Evaluasi selektif. Soal selanjutnya, soal nomor 10. Penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar, seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan kata lain, penilaian ini berorientasi pada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan yang telah dimiliki siswa merupakan
A. Evaluasi penempatan, B. Evaluasi formatif, C. Evaluasi diagnostik, D. Evaluasi selektif. Apa jawabannya sahabat guru? Ya, karena evaluasi formatif tadi sudah ada pada soal sebelumnya, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada proses pembelajaran, sedangkan diagnostik itu evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa tersebut, dan selektif untuk memilih siswa, misalnya dalam mengikuti perlombaan. Nah, pasti untuk soal ini jawabannya adalah A, evaluasi penempatan, dan ditekankan lagi dengan kata kuncinya adalah pada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan siswa pada program belajar dengan kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa. Jadi, untuk siswa agar menghadapi program baru atau kelas baru, maka siswa dilakukan evaluasi penempatan, di mana yang cocok untuk siswa tersebut. Misalnya program IPA maupun program IPS, dilaksanakan evaluasi penempatan. Nanti siswa ini cocoknya ditempatkan di mana sesuai dengan kemampuan yang siswa itu miliki. Apakah siswa itu setelah hasil penempatan lebih cocok ke program IPA atau program IPS. Kalau dia cocok ke program IPA, maka dia dimasukkan ke program IPA. Demikian pula sebaliknya, jika siswa itu lebih cocok ke program IPS, maka dia dimasukkan ke dalam program IPS. Kita lanjut ke soal nomor 11. Evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenal rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan merupakan A. Evaluasi sumatif, evaluasi konteks, diagnostik, dan selektif. Apa jawabannya kira-kira sahabat guru? Saya rasa sahabat guru sudah paham dan sudah tahu ya, evaluasi selektif yang bagaimana, diagnostik yang bagaimana, dan sumatif yang bagaimana. Saya ulangi lagi, kalau sumatif itu ke hasil pembelajaran, kemudian diagnostik itu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, dan selektif itu lebih ke memilih siswa untuk mengikuti suatu program atau tes ataupun perlombaan. Nah, untuk soal nomor 11 ini, di soalnya pun sudah ada kata kuncinya yaitu mengukur konteks. Mengukur konteks. Sudah jelas berarti jawabannya adalah evaluasi konteks. Nomor 12. Sangat bermanfaat sebagai umpan balik tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sehingga, melalui informasi dari pelaksanaan evaluasi ini, guru akan selalu memperbaiki proses pembelajaran merupakan A. Fungsi evaluasi sumatif, B. Fungsi evaluasi formatif, C. Fungsi evaluasi diagnostik, D. Fungsi evaluasi selektif. Ya, sangat mudah sekali ya sahabat guru untuk menjawab soal ini karena begitu banyak kata kuncinya yaitu proses. Memperbaiki proses pembelajaran. Sudah pasti jawabannya adalah fungsi evaluasi formatif. Soal terakhir di part 2 ini, sebagai laporan kepada orang tua siswa yang telah mempercayakan kepada sekolah untuk membelajarkan putra-putri mereka dan sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang telah mendorong dan membantu pelaksanaan pendidikan sekolah, merupakan A. Fungsi evaluasi sumatif, B. Fungsi evaluasi formatif, C. Fungsi evaluasi diagnostik, D. Fungsi evaluasi selektif. Dari soal ini kita lihat kata kuncinya adalah sebagai laporan kepada orang tua dan juga sebagai pertanggungjawaban. Berarti evaluasinya itu dilaksanakan di akhir pembelajaran untuk mendapatkan hasil dari
kegiatan pembelajaran tersebut? Maka jawabannya kalau hasil yaitu fungsi evaluasi sumatif. Baiklah sahabat guru, demikianlah soal dan pembahasan tentang evaluasi pembelajaran part 2 bagian kedua. Semoga sahabat guru bisa memahami konsep dari evaluasi-evaluasi pembelajaran. Semoga bermanfaat dan bisa membantu sahabat guru dalam menghadapi UP. Yang penting sahabat guru paham dulu terkait evaluasi pembelajaran ini. Sehingga nanti ada pun soal-soalnya kalau sudah paham konsepnya, maka akan lebih mudah mengerjakan soalnya. Oke sahabat guru, demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.